24 jam loh Pak kita ngeliatnya Pak. Ya, 24 jam kita ngeliat. Bangun tidur, iki maneh. Apa? Pulang kerja, loh kok iki maneh. Kalau nggak cantik, kalau umpama kok bojo sampean elek, engkok sampean golek casing baru kok. Ora, cari yang baru nanti. Tapi adinda berdua jangan jadi prioritas. Jangan jadi diutamakan kecantikan itu adinda berdua. Silahkan cari istri yang cantik tapi jangan diutamakan. Karena apa? Kecantikan adinda berdua hanya sementara. Di pelaminan Masya Allah cantiknya minta ampun. 1 tahun, 2 tahun dan mungkin beberapa tahun adinda berdua lihat mak-mak yang tadi itu joget-joget, mak-mak yang nyambai tadi, ajong-ajong yang nyambai, bahkan lihat semua apa namanya, bahkan mohon maaf nyuwun sewu, ibu kalian berdua dulu, masa mereka dulu, Masya Allah kata bapak kalian berdua paling cantik, paling cantik. Tetapi apa? Ternyata usia sudah berlanjut, misalnya kulit pun semakin keriput, kulit pun semakin keriput. Ternyata kecantikan bukan hanya utama dari pernikahan. Kata Rasulullah, yang pertama pilih karena kecantikan. Yang kedua, wali hasabiha, karena nasabnya. Nasab juga perlu bapak-bapak, ibu-ibu, golek mantu, cari mantu, cari istri, mas, bagus. Nasabnya juga harus diteliti. Nasabnya juga harus diteliti. Iki keturunannya sopo, ini keturunannya siapa, bagaimana nasabnya harus diteliti. Tapi awas juga bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata nasab pun tidak akan menjadi sebuah kebahagiaan. Nasab pun bukan hanya sebuah janji. Karena apa? Anaknya bagus tapi orang tuanya, mohon maaf, orang tuanya tidak bagus. Siapa? Contoh Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi tapi bapaknya, mohon maaf, seorang ayahnya adalah pembuat berhala. Ayahnya bagus, ayahnya alim, tetapi anaknya mohon maaf tidak alim. Siapa? Seperti contoh anak daripada Nabi Nuh alaihi salam. Ternyata nasab pun tidak akan menjadi sebuah kebahagiaan. Yang ketiga adinda berdua, liha karena hartanya. Harta juga perlu adinda berdua, bagus. Lihat juga hartanya. Karena apa? Harta, duit itu jadi salah satu pemicu rupanya pecahnya rumah tangga. Duit itu juga terkadang menjadi keributan dalam rumah tangga. Mak ngedok duit, Dina, pandai bahasa Lampung? Hah? Pandai? Cik pandai ku banyak bahasa Lampung, takkan ku si bakas mengerti. Adinda berdua, terkadang duit itu juga menjadi keributan dalam rumah tangga. Keributan dalam rumah tangga. Makanya apa? Sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, semangatlah mencari nafkah untuk istri, semangatlah untuk mencari nafkah untuk anak-anakmu nanti. Karena apa? Itu juga menjadi salah satu kunci kebahagiaan juga dalam rumah tangga. Mak ngedok duit, aduh kita bahagia gawah mak ngedok duit, aduh paidana. Hah? Aduh paidana, aduh sekawa minggom gila ngedok duit, kira sekawa harmonis saya. Iya kita luar, delom nih. Di dalamnya ada pasal setengup-tengupan. Iya. Tetapi awas adinda berdua, ternyata duit itu juga, harta itu juga bukan menjadi sebuah kebahagiaan. Duit, harta adinda berdua, kita banyak betul harta, kita banyak betul mobil umpama atau motor, ternyata Allah itu hanya kalau mengambil cuma hanya dengan hitungan menit. Kita punya rumah bagus, kita punya mobil, Allah itu ngambil Pak Allah 5 menit 14. Kobongan, kebakaran, hitungan menit saja habis Pak, habis. Makanya apa? Bukan menjadi jaminan juga. Cantik bukan menjadi jaminan. Nasab bukan menjadi jaminan. Harta bukan menjadi jaminan. Tetapi apa kata Rasulullah yang keempatnya? Nikahilah perempuan itu karena apa? Lidiniha, karena agamanya. Karena agamanya. Bagus, lihat istrimu karena agamanya. Dina, lihat bagus karena agamanya. Lihat karena agamanya. Karena apa Bapak Ibu? Tadi saya sampaikan kalau didasari dengan agama,
didasari karena Allah. Yakin walaupun dalam kehidupan, dalam keluarga nanti kok gak penak, pasti insya Allah dadekno penak. Kalau dalam rumah tangga kok diawali dengan karena lillah, karena Allah, walaupun perjalanan dalam rumah tangga nanti tidak enak, ributnya minta ampun, tetapi insya Allah akan menjadikan rumah tangga itu enak. Contoh Bapak Ibu, seringkali juga saya gambarkan. Kita ini Bapak Ibu, yang hari ini juga diperingati kita semua Isra Mi'raj, yang awal, yang hadiahnya adalah sholat 5 waktu. Kita ini Bapak Ibu, mohon maaf, sebetulnya kita sholat ini kayaknya wegah loh, males loh kita ini sholat kan. Kita ini mau sholat itu semua males. Tetapi apa? Dengan kita berusaha semaksimal mungkin, walaupun kita sangat susah payah, aras-arasan betul, semalas betul saya mau sholat, tetapi ketika kita paksa, kita laksanakan, insya Allah dadekno kita penak, menjadikan kita enak di dunia, enak di akhirat. Begitu juga dalam rumah tangga. Kalau didasari karena Allah, didasari karena lillah, yakin walaupun dalam rumah tangga nanti insya Allah seret-seret minta ampun, insya Allah bisa menjadi keluarga yang bahagia. Itu yang pertama, dasari karena niat. Yang kedua, adinda berdua, singkat saja. Yang kedua, pesan saya adinda berdua dalam rumah tangga itu pasti banyak permasalahan. Pasti banyak permasalahannya adinda berdua. Dari awal lamaran tadi disampaikan, dari lamaran, terus apa lagi? Ijab, terus setelah ijab itu ada masalah. Bagus, mungkin sampai udah punya rencana mau nikahin Dina, itu sudah ada lo pikiran di sini. Masalah apa ya mas kawinku? Apa ya mas kawin saya? Masalah. Kita lamaran, ada masalah. Setelah ijab kabul, jangan harap sampai enak-enak, ada aja masalah. Ijab dan kabul, mungkin mohon maaf ibu, mungkin setelah ijab dan kabul mereka berdua mau, udahlah kita cari kontrakan aja. Kita pisah aja dari mak, dari bapak. Kita pisah aja dari ibu sama bapak. Masalah. Setelah kita cari kontrakan, apakah selesai masalah? Belum selesai. Mau punya anak. Sudah punya anak, apakah selesai masalah? Tidak. Punya anak, anak mau susu, anak mau pampers, anak mau segala macam. Masalah. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam keluarga itu terus ada permasalahan. Kuncinya adinda berdua sudah dijelaskan oleh Allah dalam permasalahan rumah tangga, dalam permasalahan apa saja. Yang pertama, ista'inu bisabri wassalah. Ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan Allah, pertama dengan sabar. Sabar adinda berdua menghadapi rumah tangga itu sing sabar, sing apa ya? Dibetah-betah nolah. Dibetah-betah kok adinda, Lina. Si sabar. Jangan gampang-gampang ribut. Nah, udah mas kita pisah aja. Jangan. Ribut sedikit, udah mas saya pulangkan kepada bapak ibu saya. Jangan. Bapak ibu, kita lihat mereka berempat yang bersanding ini. Saya yakin permasalahan dalam rumah tangga itu sangat berat. Bapak ibu dan bapak-bapak yang sudah puluhan tahun rumah tangga, yakin masalah itu berat. Walaupun ani mak di sana, kata emak-emaknya sana itu, saya ini sebetulnya masya Allah sakit nge dapat bakmu itu. Kina ngapi daya, ku betah-betah, supaya ku tahan-tahan, ku tedos-tedos saya. Karena apa? Saking karena pertama dilandasi karena sabar. Sabar masalah dalam rumah tangga. Jangan sampai langsung ngadu sama bapak ibu di Bandar Baru. Jangan sampai langsung ngadu kepada bapak ibu di Cilacap. Adinda, simpan dulu masalah ini. Jangan gampang-gampang curhat kepada orang. Jangan gampang-gampang diumbar-umbar masalah dalam rumah tangga. Karena apa? Kadang-kadang uang itu kayak nulung tapi jogrok loh. Ya, paham yang dari Cilacap ya? Jelas ya, paham. Kadang-kadang orang itu nolong, kayak mau nolong tapi jongkrok no, tapi tambah apa? Jelungup no. Jangan gampang-gampang diumbar-umbar permasalahan di rumah tangga. Wih, nyesel saya dapat Mas Bagus. Ternyata Mas Bagus itu kalau bangun pagi jam 10 terus pagi bangun. Jangan diucap. Apalah saya ini dapat Lina. Ternyata Lina ini gak bisa masak. Jangan diomong-omong. Simpan permasalahan di rumah tangga. Ista'inu bisabri. Pertama dengan sabar. Sabar dalam rumah tangga. Masya Allah Pak Ustadz, saya ini udah sabar loh, tapi apa? Kata Allah, ya ayuhallazina amanus biru
wasobiru. Sabar no. Wasobiru. Sabar. Woi, udah habis sabar saya. Memang kamu punya sabar berapa? Lah kok udah habis? Sampai sudah habis sabar saya. Memang udah ada batasannya apa sabar itu? Makanya kata Allah, ya ayyuhallazina amanu biru wasobiru warobitu. Sing sabar terus sing sabar no. Pertama sabar. Yang kedua istainu bisabri wassalah. Salat Pak. Bapak Ibu, ini juga Isra Mi'raj. Oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj apa? Salat. Adinda berdua, kunci bahagia rumah tangga, kunci bahagia dunia, bahagia di akhirat, pertamanya adalah apa? Salat. Bagus. Pimpin istrimu nanti, ajak istrimu dan anak-anakmu untuk taat sama Allah, terutama menunaikan salat lima waktu. Istri dan anak-anakmu, tapi ya kamu juga harus sholat. Jangan kamu nyuruh istri dan anak-anakmu tapi kamu nggak sholat. Kamu dulu terus ajak istri dan anak-anakmu. Yakin ketika engkau memperbaiki sholatmu, yakin kehidupanmu dan rezekimu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau memperhatikan sholatmu, yakin pasti akan kehidupanmu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bapak-bapak ibu-ibu. Dan mohon maaf, terkadang juga acara seperti ini juga terkadang akeh sih gak sholat. Betul. Terkadang acara walimah manten, walimah sunat, walimah apa saja, ternyata banyak orang yang gak sholat. Dan mungkin, mohon maaf, termasuk pengantin. Termasuk pengantin gak sholat. Wih, eman nih, bedak ini berapa lu nyewanya? Bedak ini nyewanya itu mahal. Masa iya mau dihilangin dengan wudhu? Akhirnya apa? Gak sholat. Gampang betul kita meninggalkan sholat. Karena apa? Hanya dengan bedak yang harganya cuma 500.000, 1.000.000, berani kita meninggalkan sholat. Padahal kunci bahagia di dunia, bahagia di akhirat adalah sholat. Jadi adinda berdua, yang pertama niat betul-betul karena lillah, dan yang kedua ketika ada permasalahan itu hadapi dengan sabar, hadapi dengan sholat. Mintalah dengan Allah, curhat dengan Allah, betul-betul DP dengan Allah. Ya Allah, bahagiakan keluarga saya, selesaikan permasalahan saya dalam keluarga, minta curhat langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kunci bahagia di dunia, fil akhirah, kunci bahagia dalam rumah tangga, tetap hormat kepada bapak ibu kandung, tetap hormat kepada bapak ibu mertua. Lina, gumah rumpok seradu ngajong maaga jima mentuha. Banyak sekali orang yang sudah nikah tidak mau dengan mertua. Padahal adinda, bapak ibu, kunci dan jimat bahagia rumah tangga tetap hormat kepada bapak ibu kandung, tetap hormat kepada bapak ibu mertua. Tetap hormat kepada mereka. Karena apa? Itu jimat. Kalau mereka tidak ridho, jangan harap kalau berdua enak. Mungkin enak di dunia tapi awas sengsara di akhirat. Mungkin sampai berdua nggak enak di dunia, terlebih ketika akhirat nanti. Bahkan mungkin tidak enak kalau mereka berempat tidak ridho. Makanya tadi ketika sungkeman mintalah ridho kepada mereka. Mintalah doa kepada mereka. Doa aku kamu uang, kekalas kamu langgeng, kekalas kamu ini bahagia. Bagus, mintalah doa kepada mereka empat, izin kepada mereka berempat. Karena apa? Itu kunci. Dan adinda berdua, kunci juga rezeki sampean berdua itu bisa lancar. Ojo medit juga kepada emak bapak kandung, emak bapak mertua. Bapak ibu, jangan pelit-pelit juga kepada bapak ibu kandung, jangan pelit-pelit juga kepada bapak ibu mertua. Karena kadang-kadang apa kita ini, kata si bagus, dek aku tak ngirimi emak bapak ya, dan dia. Nah jangan, apa pak? Ini betul-betul apa ya, rahasia ilahi lah. Rahasia ilahi ketika kita betul memberikan kepada kedua orang tua, walaupun nggak ada ajinya, apa ajinya bang? Nggak ada harganya. 50.000, masya Allah bahagianya minta ampun mereka. Bahagianya minta ampun.
Tetapi apa? Dengan sampai memberi 50.000 rupiah kepada mereka, mungkin itu adalah salah satu wasilah jalan terbukanya rezeki.